Halo guys, berjumpa lagi dengan Mimin. Kali ini Mimin akan menceritakan manhwa yang berjudul Sistem Kitab Suci Mimpi. Di mana ada seorang pemuda yang bernama Chu Tianshu bereinkarnasi menjadi seorang pangeran di dunia lain. Meskipun dia menjadi seorang pangeran, dia selalu direndahkan dan selalu ditindas oleh semua orang yang berada di sekitarnya. Untung saja di kehidupan kali ini dia dibekali oleh sebuah sistem yang dapat mengembangkan teknik tertinggi. Sehingga dia mampu menikahi wanita tercantik bahkan dapat mencapai puncak dari dunia itu sendiri. Baiklah, jika kalian sudah merasa penasaran dengan perjalanan Chu Tianshu menuju puncak, mari langsung saja menuju ke dalam alur ceritanya. Namun sebelum itu, ada baiknya like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih semangat lagi untuk menemani kalian. Terima kasih. Cerita ini diawali dari sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Qin Barat. Saat ini di dalam kerajaan sedang terjadi prosesi pernikahan. Mempelai pria merupakan seorang pelayan rendahan yang bernama Chu Tianshu. Namun seseorang yang berada di tubuh Chu Tianshu ini berbeda dari yang asli. Karena dia merupakan reinkarnator yang menganggap yang terjadi saat ini hanya sebuah mimpi. Ketika dia membuka matanya, dia melihat calon mempelai wanita yang sangatlah cantik dan merupakan seorang putri dari kerajaan Qin Barat yang bernama Jirunsin. Namun betapa terkejutnya Chu Tianshu karena yang dijalaninya saat ini adalah pernikahan anumerta. Di mana salah satu pengantinnya adalah seorang almarhum. Dalam keterkejutannya Chu Tianshu terbangkit dan berteriak. Sehingga membuat pelayan yang bersamanya sangat ketakutan dan mengira Chu Tianshu telah menjadi zombie. Yang membuat para pelayan itu berlari meninggalkannya. Di saat Chu Tianshu mencoba untuk berdiri dia merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Sehingga membuatnya menyadari jika yang dialaminya saat ini bukanlah mimpi. Dan dia tidak menyangka jika orang rendahan sepertinya akan terlempar ke dalam dunia lain. Di saat bersamaan dia merasakan sakit yang luar biasa pada tubuhnya. Karena secara perlahan ingatan dari pemiliki tubuh mulai memasuki pikirannya. Pemiliki tubuh itu bernama Chu Tianshu, putra termuda dari Chu Yanhong. Yang merupakan jenderal dari pasukan Xuanwu dari kerajaan Qin Barat. Ibunya telah meninggal saat dia masih muda dan ada rumor jika dia hanyalah selir dari jenderal. Sehingga Chu Tianshu diasuh oleh istri sah jenderal yang bernama Murong Jianyu. Dalam asuhan Murong Jianyu Chu Tianshu sangat diperhatikan. Bahkan para pelayan melayani semua kebutuhannya. Meskipun Chu Tianshu memiliki latar belakang yang kuat, tapi dalam fisik dan bakat seni bela diri dia sangatlah lemah. Karena itu Murong Jianyu melarangnya berlatih yang membuatnya menyerah dan hanya menghabiskan waktu untuk meminum anggur dan bermain dengan para wanita. Karena terlalu dimanja dan sangat mendominasi, Chu Tianshu mulai terkenal sebagai generasi kedua yang gagal. Meskipun begitu belum lama ini Chu Tianshu kehilangan hidupnya karena suatu penyakit yang tidak diketahui penyebabnya. Setelah melihat semua ingatan masa lalu pemilik tubuh itu, Chu Tianshu merasa sangat terkejut karena dia telah terlahir di tubuh orang bodoh yang jelas-jelas telah disesatkan oleh ibu tirinya. Akibat tubuhnya terlalu lemah Chu Tianshu merasa seperti akan kehilangan nyawanya dan dia berpikir tidak akan bertahan lebih lama lagi. Beralih di luar ruangan, terlihat para pelayan berlari sembari berteriak mengatakan jika Chu Tianshu telah menjadi zombie. Mendengar teriakan para pelayan, Murong Jianyu menatap mereka dengan tajam dan dia juga meminta mereka untuk menghentikan omong kosongnya. Karena saat ini di tempat itu juga ada Kaisar Qin Barat yaitu Xiao Moyan. Kemudian kedua pelayan itu bersujud sembari meminta tolong karena tuan muda Chu Tianshu telah hidup kembali. Mendengar hal itu Murong Jianyu meminta sepupunya yang bernama Murong Sue untuk melihat situasinya. Dan dia juga berbisik agar Murong Sue tidak membiarkan Chu Tianshu hidup. Dan Murong Sue menyanggupi hal itu, kembali ke dalam ruangan. Chu Tianshu dikejutkan dengan kedatangan Murong Sue yang menatapnya dengan sorot mata yang tajam. Sehingga membuatnya bergumam, Murong Sue, apakah dia datang ke tempat ini untuk menghabisiku? Meskipun dia tidak sekuat Murong Jianyu tetapi dia tetap saja telah berada di tahap 6 body tempering. Dengan sorot mata yang tajam Murong Sue bertanya, Tuan muda Chu apakah kau merasa tidak enak badan? Haruskah aku memeriksa tubuhmu? Lalu Murong Sue memegang tangan Chu Tianshu sembari menyalurkan energinya. Sehingga membuat Chu Tianshu merasa cukup ketakutan dan di dalam benaknya dia berpikir jika berada di dunia lain. Harusnya dia memiliki sebuah sistem. Namun hingga energi Murong Sue sampai ke kepala Chu Tianshu.
Sistem yang diharapkannya sama sekali tidak muncul. Sehingga membuatnya berpikir jika itu adalah akhir baginya. Namun di saat-saat terakhir notifikasi sistem telah muncul memberitahukan, karena host berada dalam bahaya sistem kitab suci mimpi, telah berhasil diaktifkan. Sehingga energi yang akan menyerang otaknya diserap oleh sistem sepenuhnya. Dan notifikasi sistem kembali muncul untuk memberikan hadiah skill tingkat pemula kepada host berupa penglihatan X-ray dan 1 kali gacha. Ketika merasakan teknik penglihatan X-ray mulai memasuki tubuhnya, Chu Tianshu bertanya-tanya apakah sistem kitab suci mimpi itu dan bagaimana cara menggunakannya. Namun dengan cukup terkejut Chu Tianshu telah berhasil mengaktifkan penglihatan X-ray-nya. Sehingga membuatnya dapat melihat nadi, tulang, bahkan meridian yang dimiliki oleh Murong Sue. Ketika melihat Chu Tianshu baik-baik setelah dia menyalurkan energinya. Dengan cukup kesal Murong Sue bergumam, bagaimana bisa dia masih hidup? Kalau begitu aku akan menggunakan cara lain. Dan di saat itu juga Murong Sue mencoba mengangkat tubuh Chu Tianshu. Namun Chu Tianshu malah berteriak meminta Murong Sue menghentikan tindakannya. Karena dia dapat melihat semuanya, dan pada akhirnya Chu Tianshu malah menumbruk tubuh Murong Sue hingga terjatuh ke lantai. Dan tanpa disadari olehnya, saat ini dia tengah memegang bukit kembar Murong Sue tanpa rasa bersalah. Sehingga membuat Murong Sue berteriak memaki Chu Tianshu agar segera melepaskan tangannya dari tubuhnya. Bahkan teriakan keras itu sampai keluar ruangan, yang membuat Murong Jiangyu beserta beberapa orang lainnya bergegas masuk ke dalam ruangan sembari dia bertanya apa yang telah terjadi. Sembari menangis terseduh-seduh Murong Sue menjelaskan di saat dia akan mengecek kondisi dari Tuan Muda Chu. Secara tiba-tiba Tuan Muda Chu malah ingin memperkaosnya, sehingga membuat semua orang yang berada di sana membicarakan keburukan Chu Tianshu di masa lalu. Dan salah satu dari mereka meminta Kaisar Xiao Moyan agar memberikan hukuman berat kepada Chu Tianshu karena telah menodai reputasi kerajaan. Dan Chu Tianshu hanya bisa terkejut dengan hal itu. Karena dia tidak bisa membantah sebab reputasi pemilik tubuh itu. Namun dia tetap berpikir bagaimana dia bertahan dari situasi itu. Di saat bersamaan Murong Jiangyu berlutut di hadapan Kaisar sembari memohon maaf atas apa yang dilakukan oleh putranya. Tetapi dia juga berkata bahwa dia tidak akan keberatan jika Kaisar Xiao Muyan memberikan hukuman besar kepada Chu Tianshu. Sehingga membuat sorot mata Chu Tianshu melebar seketika setelah mendengar sandiwara dari ibu tirinya. Dan dengan penuh ketegasan Kaisar Moyan segera meminta penjaga untuk mengeksekusi Chu Tianshu di tempat. Karena telah merasa sangat terpojok, Chu Tianshu meminta sistem untuk melakukan gacha. Dan hadiah dari gacha itu berupa skill yang bernama Life and Death Acupuntur, yang berguna untuk membolak-balikan hidup dan mati menggunakan akupuntur. Dan sistem segera menyalurkan keterampilan itu ke dalam tubuh Chu Tianshu secara instan. Meskipun begitu Chu Tianshu tetap mengelah karena bukan skill hebat yang dapat mengembalikan keadaannya saat ini yang dia dapatkan. Namun ketika menoleh ke arah Tuan Putri yang terbaring di sampingnya, Chu Tianshu melihat aura Qi yang sangat lemah di tubuhnya. Yang berarti untuk saat ini Tuan Putri Jirunsin masih dapat diselamatkan. Di saat dia akan dieksekusi, Chu Tianshu berkata kepada Kaisar bahwa dia dapat membangkitkan Tuan Putri. Sehingga membuat Kaisar Xiao Moyan merasa sangat terkejut dan bertanya apakah yang dikatakannya benar. Dan Chu Tianshu membenarkan hal itu, tetapi dia meminta beberapa jarum akupuntur. Dan dia akan menggunakan skill unik akupuntur miliknya untuk membangkitkan Tuan Putri. Namun dokter kekaisaran yang bernama Lei Changqing berkata bahwa itu mustahil. Bahkan dia yang telah berlatih selama 1 dekade saja tidak pernah mendengar omong kosong seperti itu. Dan dia juga meminta agar Kaisar tidak mempercayai Chu Tianshu. Namun Chu Tianshu langsung membantah dengan mengatakan skill akupunturnya dipelajari dari catatan suci kuno yang dapat membalikan antara hidup dan mati. Dan dengan nada kesal Lei Changqing meminta Chu Tianshu untuk tidak menganggap remeh kehidupan manusia. Apalagi hak ini berhubungan dengan tubuh Tuan Putri. Di saat bersamaan Kaisar Xiao Moyan meminta mereka semua untuk diam sembari mengeluarkan auranya yang sangatlah mendominasi. Lalu dia juga berkata akan memberikan Chu Tianshu 1 kesempatan. Jika Chu Tianshu berhasil membangkitkan Tuan Putri, dia tidak segan untuk menikahkan Tuan Putri dengannya. Namun jika gagal, dia akan menggunakan metode penyiksaan paling menyakitkan, hingga Chu Tianshu kehilangan hidupnya,
Ketika mendengar hal itu Chu Tianshu hanya bisa memasang ekspresi yang sangat serius. Karena tidak ada pilihan lain selain melakukannya sekarang. Kemudian kini berpindah di dalam sebuah ruangan yang merupakan kamar dari Tuan Putri Ji Runsin. Sembari menyiapkan jarum akupuntur yang akan dia gunakan. Chu Tianshu meminta Kaisar untuk membiarkannya sendiri. Karena dia akan membuka pakaian Tuan Putri untuk menggunakan jarumnya. Dan Kaisar Xiao Moyan menuruti permintaan Chu Tianshu. Sembari dia memintanya untuk fokus kepada pengobatan Tuan Putri. Melihat respon dari Kaisar Xiao Moyan, Chu Tianshu hanya bisa terkesima dengan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Kaisar. Setelah kepergian Kaisar, Chu Tianshu mulai melancarkan aksinya. Dan dia memulainya dengan membuka sedikit pakaian dari Tuan Putri. Sehingga memperlihatkan tubuh indah dari Tuan Putri Ji Runsin. Setelah sebagian pakaiannya terbuka, Chu Tianshu mengambil jarum akupuntur yang telah disiapkan dan memulai teknik akupunturnya. Tak terasa 1 jam telah berlalu sejak Chu Tianshu mulai mengobati Tuan Putri menggunakan skill akupunturnya. Terlihat di luar ruangan telah terjadi kegaduhan, karena Lei Changqing menuduh Chu Tianshu tidak mengobati Tuan Putri dan malah melakukan hal yang tidak senonoh kepadanya. Begitupun Murong Xiao dan juga Murong Jiangyu yang mengira Chu Tianshu kali ini akan benar-benar habis. Namun tak berselang lama, dengan cukup kelelahan Chu Tianshu keluar dari ruangan sembari dia berkata bahwa Tuan Putri telah berhasil dia bangkitkan. Yang seketika itu membuat Murong Sue dan Murong Jiangyu merasa sangat terkejut sembari memasang ekspresi yang sangat kesal. Dan Kaisar Xiao Moyan bersama beberapa orang yang telah menunggu segera bergegas memasuki ruangan untuk melihat keadaan Tuan Putri Ji Runsin. Setelah mengecek kondisi dari Tuan Putri, Lei Changqing berkata bahwa Chu Tianshu tidak hanya gagal membangkitkan Tuan Putri. Bahkan dia juga telah berani menodai tubuh dari Tuan Putri. Yang seketika itu membuat semua orang yang berada di sana langsung mengutuk Chu Tianshu dan mereka juga meminta agar Chu Tianshu segera dieksekusi di tempat. Namun Chu Tianshu malah berteriak sembari mengatakan bahwa semua dokter di tempat itu tidaklah berguna dan hanya pandai dalam beromong kosong. Kemudian Chu Tianshu segera mencabut jarum akupuntur yang tersisa di dahi Tuan Putri. Setelah jarum itu tercabut, Tuan Putri terbatuk dengan mengeluarkan cairan merah dari dalam mulutnya. Yang menandakan bahwa Tuan Putri telah berhasil diselamatkan. Yang seketika itu membuat Kaisar Xiao Moyan sangatlah terkejut dan merasakan penuh kegembiraan. Dan untuk Lei Changqing hanya bisa terdiam 1000 bahasa karena dia tidak mengira jika Chu Tianshu akan berhasil membangkitkan Tuan Putri. Kemudian Chu Tianshu mulai menjelaskan bahwa racun di dalam tubuh Tuan Putri belum sepenuhnya menghilang. Karena itu dia menggunakan jarum untuk menyegel jiwanya. Dan secara perlahan mengeluarkan racunnya, menurutnya Tuan Putri seharusnya akan terbangun dalam 3 hari. Mendengar penjelasan itu Kaisar Xiao Moyan hanya terdiam sembari dia menangis sambil memeluk tubuh dari putrinya. Lalu Chu Tianshu menatap tajam ke arah Lei Changqing sembari dia berkata, "Kalian sekumpulan dokter yang tidak berguna, kalian tidak hanya salah mendiagnosa Tuan Putri. Bahkan kalian tidak dapat menyadari jika Tuan Putri masih memiliki sedikit kesadaran." Mendengar hal itu Lei Changqing hanya terdiam dengan penuh ketakutan. Sembari mendekati Lei Changqing, Chu Tianshu kembali berkata, "Cepatlah pergi dari sini, jangan mengganggu pengobatan Tuan Putri. Kau sungguh orang yang sangat tidak berguna." Mendengar kegaduhan itu Kaisar Xiao Moyan meminta mereka untuk tenang. Dan dia berkata bahwa kebangkitan Tuan Putri adalah sesuatu yang harus dirayakan. Dan mulai sekarang Chu Tianshu dan Tuan Putri Ji Runsin mulai sekarang telah resmi menjadi suami istri. Namun karena kalian belum cukup umur, kita akan menunda ritual terakhir selama 3 tahun. Dan mulai saat ini Chu Tianshu akan hidup bersama Tuan Putri di istana. Mendengar hal itu Murong Jiangyu merasa sangat kesal sembari bertanya-tanya bagaimana bisa Chu Tianshu dapat menyelamatkan Tuan Putri meskipun dia tidak memiliki skill sama sekali. Lalu Murong Jiangyu berlutut di hadapan Kaisar Xiao Moyan sembari dia berkata, "Terima kasih atas kebaikan Anda, tapi sejak kecil tubuh Chu Tianshu sangatlah lemah. Jadi agar tidak menjadi beban bagi istana, saya harap Yang Mulia membiarkan saya mengirim beberapa pelayan untuk melayani Chu Tianshu." Mendengar hal itu Chu Tianshu merasa sangat kesal, dan Kaisar mencoba menolak tawaran dari Murong Jiangyu karena di istana juga terdapat pelayan. Namun Murong Jiangyu tetap memaksa Kaisar karena dia ingin mengirim pelayan dari militer agar dapat mengontrol Chu Tianshu. Dan dengan wajah yang sangat kesal Chu Tianshu berkata,
Ibu tiriku benar-benar ingin menghilangkanku dengan segala cara. Tapi sekarang tidak apa, saat ini aku adalah menantu dari kerajaan. Dan Kaisar pasti memiliki alasan untuk menolaknya. Namun ternyata Kaisar Xiao Moyang malah menerima tawaran yang diberikan oleh Murong Jiangyu, sehingga membuat Chu Tianshu merasa sangatlah terkejut. Dengan memasang senyum penuh kemenangan, Moyang Sue dan Moyang Jiangyu berterima kasih kepada Kaisar. Dan dari momen itu Chu Tianshu menyadari jika sejak awal dia memang tidak dibiarkan untuk hidup, dan dia mulai sekarang hanya dapat mengandalkan dirinya sendiri tanpa harus mempercayai orang lain. Setelah semua itu Perdana Menteri mengumumkan kepada semua orang untuk meninggalkan tempat itu. Dan dia juga mengatakan bahwa pangeran akan tetap tinggal di istana. Kembali ke dalam ruangan, Chu Tianshu yang merasa murung ditanya oleh Kaisar apakah dia baik-baik saja. Lalu Chu Tianshu mengatakan bahwa kegelisahannya karena dia tidak dapat menyelamatkan Tuan Putri. Yang seketika itu membuat Kaisar Xiao Moyan sangatlah terkejut. Lalu Chu Tianshu kembali berkata jika saat ini Tuan Putri masih dalam bahaya. Namun selama dia melanjutkan perawatannya, Tuan Putri mungkin dapat disembuhkan. Dengan kesedihannya, Kaisar Xiao Moyan bertanya kapan Chu Tianshu melanjutkan perawatan Tuan Putri. Dengan tubuh yang sangat lemah Chu Tianshu berkata, "Aku telah melakukan perawatan hari ini, dan aku akan melanjutkannya esok hari karena saat ini pandanganku telah buram dan tubuhkan sangatlah lemas." Di dalam benaknya Chu Tianshu bergumam, "Untung saja aku tidak langsung menyembuhkannya. Hanya dengan ini aku dapat mengulur waktu, dan satu-satunya harapanku untuk hidup adalah Tuan Putri Jirunsin." Kemudian Kaisar Xiao Moyan meminta Murong Sue untuk mengantarkan Chu Tianshu beristirahat dan membawakan dokter terbaik untuk merawatnya, karena Chu Tianshu harus segera pulih untuk kembali menyembuhkan Tuan Putri. Setelah Murong Sue membawa Chu Tianshu ke dalam ruangannya, dia juga membawa seorang dokter yang saat ini sedang mengecek kondisi dari Chu Tianshu. Menurutnya Chu Tianshu telah banyak kehilangan cairan merah dan juga qi. Bahkan banyak organnya yang gagal. Jadi dokter itu khawatir jika Chu Tianshu akan segera meninggal. Lalu Murong Sue bertanya apakah tidak ada obat untuk menyembuhkannya. Menurut dokter itu tidak ada pengobatan biasa yang akan berhasil. Yang membuat Murong Sue tersenyum penuh kemenangan setelah mendengar jawaban dari sang dokter. Kaisar Xiao Moyan yang berada di sana menanyakan apakah ada pengobatan lain yang bisa mengobatinya. Lalu dokter itu menjawab mungkin saja Pendeta Agung dapat merawatnya. Tapi Pendeta Agung sedang melakukan perjalanan dan akan kembali setelah beberapa bulan. Dan untuk pengobatan Tuan Putri, jika ada seorang praktisi roh yang dapat mengisi sebagian roh Tuan Putri, mungkin dia akan tersadar dalam beberapa hari. Mendengar tentang praktisi roh, Kaisar berpikir bahwa seorang praktisi roh sangatlah langka dan tidak akan mudah untuk menemukannya. Tapi dari semua orang mengapa hanya Chu Tianshu yang memiliki metode untuk menyelamatkan Tuan Putri Jirunsin? Dan mengapa dia tidak dapat melakukan metodenya pada dirinya sendiri? Setelah semua itu Kaisar Xiao Moyan meminta semua orang untuk pergi dan meninggal pangeran untuk beristirahat. Di sisi Chu Tianshu hanya melirik untuk melihat kepergian semua orang dari ruangannya. Setelah menyisakan dirinya sendiri di ruangan itu, Chu Tianshu meminta sistem untuk melakukan pemeriksaan pada tubuhnya. Dan sistem pun segera melakukan pemeriksaan dengan meminta Chu Tianshu agar tidak bergerak. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, sistem memberitahukan bahwa tubuh dari host sangat lemah. Dan perkiraan sisa hidup dari host adalah 7 hari 21 jam 13 menit. Yang seketika itu membuat Chu Tianshu sangatlah terkejut mengetahui sisa hidupnya. Kemudian sistem memberikan penawaran ada 4 metode untuk memperpanjang masa hidup host. Dan untuk menukarnya host memerlukan 5 hari masa hidupnya. Melihat penawaran itu Chu Tianshu tertawa sembari berkata, "Hidupku hanya menyisakan 7 hari lagi. Menguranginya 5 hari lagi bukanlah masalah. Dan hanya orang bodoh yang akan memilih tidak, namun sistem malah mengira jika host telah memilih tidak. Sehingga 5 hari masa hidup Chu Tianshu tidak jadi ditukar untuk kesempatan memperpanjang hidupnya." Yang membuat Chu Tianshu sangatlah terkejut karena sistem telah menyalah-artikan suaranya. Lalu sistem kembali menawarkan jika host ingin melakukan penukaran. Host membutuhkan 7 hari sisa hidupnya, apakah host ingin melanjutkannya? Meskipun hanya menyisakan setengah hari sisa hidupnya. Tanpa berpikir panjang host langsung menyetujui penawaran dari sistem.
Dan sistem kembali memberikan beberapa pilihan dan meminta host untuk memilih pilihan itu secara hati-hati. Setelah melihat pilihan yang diberikan oleh sistem, Chu Tianshu hanya dapat berdecik kesal karena hanya pilihan D yang terlihat baik untuknya. Dan untuk pilihannya kalian dapat membacanya sendiri ya guys. Setelah memilih pilihannya, sistem memberikan selamat kepada host karena berhasil menukar sisa hidupnya. Dan sistem meminta host untuk rileks karena sistem akan mengirim hadiah kepada host. Kemudian kini Chu Tianshu dibawa ke dalam domain mimpi oleh sistem. Dan dalam pemindaian awal dapat disimpulkan bahwa host adalah seorang sampah yang murni. Sehingga kini sistem mulai menanamkan bibit roh ke tubuh host agar dapat membantu host dalam berkultivasi. Ketika melihat hal itu Chu Tianshu merasa cukup terkejut dan dia berpikir bahwa dia hanya perlu memasuki domain mimpi untuk meningkatkan kultivasinya. Lalu dia bertanya kepada sistem apakah yang dimaksud dengan benih roh. Kemudian sistem menjelaskan bahwa di dunia ini seseorang yang memiliki bibit roh sangatlah langka. Namun dia akan dapat berkultivasi di tingkat tertinggi. Dan penguasaan roh dibagi menjadi beberapa tingkatan yaitu Spirit Grandmaster, Spirit Master, Spirit Expert, Spirit Practitioner. Dan yang terendah adalah Common Man, setiap penguasaan dibagi menjadi 9 tingkatan. Dan untuk kultivator di tahap ke-9 Body Tempering memiliki kekuatan yang sama dengan Spirit Practitioner tingkat ke-9. Lalu sistem meminta host untuk mengumpulkan 100 kekuatan roh agar dapat naik ke tingkat pertama Spirit Practitioner. Dan memperpanjang umurnya selama 1 tahun, melihat keoverpoweran yang sistemnya miliki. Chu Tianshu menjadi sangat senang karena dia hanya perlu berbaring untuk meningkatkan ranah kultivasinya. Di saat bersamaan Murong Sue berjalan memasuki ruangan Chu Tianshu. Sehingga sistem memerintahkan host untuk segera terbangun dan meninggalkan domain mimpi. Sebab sistem merasakan individu yang mendekat memiliki niat menghabisi. Dan dengan sorot mata yang tajam Murong Sue meminta Chu Tianshu untuk terbangun dan tidak lagi berpura-pura sedang tidur. Dengan nada kesal Chu Tianshu segera terbangun dari tidur ya sembari dia berkata, Murong Sue apa kau tidak tahu jika mengganggu tidur seseorang itu adalah hal buruk? Namun wajah Chu Tianshu langsung berubah ketika dia menyadari bahwa wajahnya saat ini berada tepat di depan gundukan kenyal Murong Sue. Dan dengan wajah yang mulai menjadi merah dia bergumam. Keindahan apakah ini? Lalu Chu Tianshu memalingkan wajahnya sembari dia mengatakan jika dia perlu beristirahat untuk memulihkan dirinya. Namun Murong Sue tetap memaksa untuk menjaganya apalagi saat ini Chu Tianshu sedang tidak sehat. Sehingga membuat Chu Tianshu memikirkan cara untuk menyingkirkan Murong Sue agar dia bisa kembali berkultivasi dengan tenang. Sembari tersenyum tipis Chu Tianshu meminta Murong Sue untuk kembali ke kediaman Chu. Untuk mengambilkan baju ganti dan uang saku untuknya. Dia juga meminta Murong Sue membawa Qiuyu dan Dongyu agar dapat membantu merawatnya. Namun Murong Sue mengatakan jika mereka berdua telah dijual karena tidak becus dalam merawatnya. Yang seketika itu membuat Chu Tianshu merasa sangat terkejut. Karena menurut ingatan dari tubuh itu Qiuyu dan Dongyu adalah si kembar dengan gunung kembar yang menggemaskan. Yang telah melayaninya selama lebih dari 5 tahun. Sembari memasang ekspresi membatu Chu Tianshu mengutuk perbuatan yang telah dilakukan oleh ibu tirinya. Lalu Chu Tianshu meminta Murong Sue untuk mencari dan menebus mereka kembali. Namun Murong Sue berkata jika itu tidak bisa karena mereka telah terjual. Lagi pula kau akan segera meninggal bukankah lebih baik aku menemanimu sampai nafas terakhirmu sebagai gantinya. Dengan memasang ekspresi acuh Chu Tianshu berkata, tubuhku ini sangat lemah. Jika aku tidak bisa memegang jarum dan membuat kaisar marah, apakah kau bisa menanggung akibatnya? Murong Sue, kenapa kau tidak membantuku menghangatkan tubuhku di atas tempat tidur? Ucap Chu Tianshu sembari merangkul tubuh Murong Sue dan memegang bukit kenyalnya. Sehingga membuat Murong Sue menjadi sangat murka dan berteriak. Apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan tanganmu dari tubuhku. Namun Chu Tianshu malah mendorong Murong Sue ke atas tempat tidur sembari dia berkata. Murong Sue mengapa kau kesal? Bukankah ibu tiri mengirimmu ke istana untuk menjagaku? Jadi kau adalah pelayanku sekarang, dengan keadaan seperti yang ada pada di pikiran kalian. Murong Sue berkata, jangan berpikir hanya kita sedang berada di istana aku tidak bisa berbuat sesuatu kepadamu. Sembari memukul bongkahan kenyal lainnya, Chu Tianshu berkata, kalau begitu mengapa kau tidak memukulku?
Aku tahu jika kau berani melakukan itu dan terjadi apa-apa denganku sehingga aku tidak bisa menyembuhkan Tuan Putri. Kau pasti tidak akan berakhir dengan baik, karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Chu Tianshu. Murong Sue menyiapkan energinya dan berniat menyerang Chu Tianshu. Namun Chu Tianshu hanya memasang ekspresi datar dan malah menantang Murong Sue untuk menyerangnya. Namun Murong Sue malah menahan dirinya dan menghentikan tindakannya di saat serangannya akan mengenai Chu Tianshu. Sembari memukul Murong Sue, Chu Tianshu berkata, "Kau sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menyentuhku. Ketahuilah tempatmu, meskipun diperlakukan seperti itu." Murong Sue masih menahan amarahnya agar misinya tetap berjalan dengan lancar. Lagi pula sisa hidup Chu Tianshu hanya tinggal 7 hatri. Jadi dia harus dapat menahan dirinya untuk sementara waktu. Kemudian Murong Sue meminta Chu Tianshu untuk tidak pergi. Karena dia akan kembali ke kediaman Chu untuk mengambil barang-barangnya. Dan sebenarnya kepergiannya untuk menghindarkan dirinya dari akhir yang buruk ketika dia tidak dapat lagi menahan amarahnya. Sembari melambaikan tangan Chu Tianshu berkata bahwa dia sangat menyukai tubuh dari Murong Sue. Dan dia meminta Murong Sue untuk tidak bersamanya malam ini. Sehingga membuat Murong Sue merasa sangat kesal dan membanting pintunya dengan sangat keras. Setelah kepergian Murong Sue, Chu Tianshu tersenyum tipis sembari berkata, seharusnya dia tidak akan kembali dalam 1 atau 2 jam ke depan. Kemudian Chu Tianshu kembali merebahkan dirinya ke atas tempat tidur untuk memanfaatkan setengah hari sisa hidupnya untuk berkultivasi agar dapat mencapai tahap pertama Spirit Practitioner, dan dia akan memulainya dengan mengumpulkan 100 kekuatan roh di dalam Spirit Core miliknya. Kemudian kini berpindah di kediaman keluarga Chu. Terlihat Murong Sue melaporkan kepada Murong Jiangyu tentang keadaan Chu Tianshu yang tidak mungkin disembuhkan tanpa campur tangan pendeta agung. Lalu Murong Jiangyu mengatakan pada awalnya dia merencanakan pernikahan anumerta untuk mengangkat derajat keluarga mereka menjadi bangsawan. Meskipun Chu Tianshu selamat tapi hidupnya hanya menyisakan 7 hari lagi. Jadi kau hanya perlu untuk mengawasinya. Namun Murong Sue juga mengatakan jika Chu Tianshu meminta dia untuk membawa Qiuyu dan Dongyu bersamanya untuk menghangatkan tempat tidurnya. Sehingga membuat Murong Jiangyu merasa cukup kesal ketika mendengar hal bejat yang diinginkan oleh Chu Tianshu. Dan dia meminta agar Murong Sue mengabaikannya. Meskipun begitu dengan cukup muram Murong Sue berkata jika dia tidak melakukannya. Sebelum melanjutkan perkataannya Murong Jiangyu lebih dulu menimpalinya dengan berkata, "Apakah kau mengatakan bahwa dia akan melakukannya kepadamu?" Yang seketika itu membuat Murong Sue merasa sangat terkejut dan mengatakan tidak. Dan dengan penuh intimidasi Murong Jiangyu berkata, "Jika begitu tetaplah bertahan selama beberapa hari lagi. Seandainya Chu Tianshu masih hidup setelah 7 hari, eksekusilah dia secara pribadi." Kemudian kini kembali ke dalam ruangan Chu Tianshu. Terlihat saat ini dia sedang berkultivasi di dalam domain mimpi. Dan dengan perlahan dia mulai mengumpulkan kekuatan roh yang berada di sekitarnya. Dan tak berselang lama pada akhirnya dia telah berhasil mengumpulkan 100 kekuatan roh. Sehingga membuat Chu Tianshu merasa sangat senang karenanya. Dan notifikasi sistem memberikan selamat kepada host karena berhasil mencapai tahap Spirit Practitioner. Sekaligus memperpanjang hidupnya selama 1 tahun. Dengan penuh kegembiraan Chu Tianshu tidak menyangka jika dia dapat meningkatkan ranahnya hanya dalam setengah hari. Bahkan hidupnya juga telah diperpanjang, dan mungkin saja jika dia menjadi lebih kuat di masa depan, dia akan mencapai keabadian. Tidak hanya itu, Chu Tianshu juga mendapatkan keterampilan yang dapat membuatnya menciptakan sebuah ilusi. Bahkan dia sudah memiliki niat buruk untuk menjebak Murong Sue menggunakan keterampilan ilusi yang dia miliki. Namun dia baru menyadari jika keahliannya adalah menciptakan ilusi dan bukan hipnotis. Sehingga dengan kemampuannya saat ini dia akan tetap kesulitan menghabisi Murong Sue meskipun dia telah menjebaknya ke dalam ilusi. Dan dengan keadaan yang lesu Chu Tianshu berpikir bahwa dia lebih baik meningkatkan ranahnya ke tahap ke-6 Spirit Practitioner terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan. Namun ketika Chu Tianshu akan memadatkan kekuatan roh untuk meningkatkan ranahnya, dia tidak dapat melakukannya. Lalu sistem meminta host untuk mengisi meridiannya dan mengisi 720 titik akupuntur di dalam tubuhnya terlebih dahulu. Melihat hal itu Chu Tianshu berpikir bahwa sistem menginginkan dia membangun fondasi yang kuat terlebih dahulu. 1 jam telah berlalu dan Chu Tianshu hanya membuka sedikit meridiannya.
Dan dengan kecepatannya saat ini mungkin dia akan membutuhkan waktu selama 3 tahun untuk membuka semuanya. Sehingga membuatnya berpikir, jika dia ingin menghabisi Murong Sue, dia perlu mencari sebuah bantuan. Di saat bersamaan Murong Sue telah kembali dari kediaman keluarga Chu. Dan dia melemparkan pakaian yang telah diminta oleh Chu Tianshu. Setelah menggeledah bungkusan itu, yang ada hanya sekumpulan pakaian. Yang membuat Chu Tianshu bertanya di manakah uangnya. Chu Tianshu tidak memerlukan uang karena dia akan segera meninggal. Meskipun begitu Chu Tianshu menggunakan penglihatan X-ray miliknya. Sehingga dia dapat melihat batu giok yang telah disembunyikan oleh Murong Sue. Lalu Chu Tianshu segera meraih batu giok yang berada di dalam armor milik Murong Sue. Sehingga membuat Murong Sue merasa cukup terkejut setelah mendapatkan batu giok itu. Chu Tianshu berkata, "Beranina kau menggelapkan harta berhargaku?" Dengan keterkejutannya Murong Sue bertanya bagaimana bisa Chu Tianshu mengetahuinya. Padahal dalam benaknya dia berniat memberikan benda itu kepada saudara Tianming. Kembali pada saat di dalam kediaman keluarga Chu, Murong Sue mengatakan bahwa Chu Tianshu tidak hanya meminta pakaian melainkan juga uang. Namun Murong Jiangyu hanya memberikan batu giok itu. Karena dia akan memberikan seluruh uangnya untuk Tianming yang akan kembali pada bulan depan. Mendengar kabar itu Murong Sue merasa cukup senang. Dan Murong Jiangyu berkata bahwa Tianming telah mencapai tahap spirit expert. Dan setelah Chu Tianshu meninggalkan dia ingin melanjutkan pernikahan Tianming dengan Murong Sue. Sehingga membuat wajah dari Murong Sue menjadi merah dan dia meminta agar bibinya mengatur semuanya. Kembali ke masa sekarang, setelah merebut batu giok itu Chu Tianshu memperingatkan Murong Sue agar lebih tidak lagi melakukan hal seperti itu. Kemudian kini berpindah di ibu kota Qin, tepatnya berada di Jalan Yaxing yang terlihat banyak sekali orang yang berlalu lalang. Dan terlihat juga Chu Tianshu sedang berjalan di tempat itu, sehingga membuat Murong Sue yang menemaninya bertanya apa yang diinginkannya di tempat itu. Lalu Chu Tianshu berkata jika dia ingin mencari penghangat tempat tidurnya. Mendengar hal itu Murong Sue bertanya apakah dia tidak takut jika Kaisar marah mengetahui tindakannya. Namun Chu Tianshu malah berkata bahwa dia ingin menyenangkan dirinya sendiri dalam sisa hidupnya. Jika aku tidak membeli pelayan untuk menghangatkan kasurnya, mengapa tidak kau saja yang menghangatkan kasurku malam ini? Mendengar hal itu Murong Sue merasa sangat murka karenanya. Namun tetap saja Chu Tianshu mengabaikan kemarahan Murong Sue. Di saat bersamaan ada seseorang yang memanggil Chu Tianshu, yang membuatnya merasa cukup terkejut. Dan ternyata seseorang itu adalah si mulut besar Liu. Lalu si mulut besar Liu menawarkan diri jika Tuan Muda Chu sedang membutuhkan bantuannya. Mendengar hal itu Chu Tianshu segera bertanya apakah dia mengetahui dua pelayannya yaitu Qiuyu dan Dongyu. Menurut si mulut besar Liu mereka berdua saat ini sedang dilelang di paviliun Mingdian. Sembari memberikan beberapa uang kepada si mulut besar Liu, Chu Tianshu segera memintanya untuk mengantarkannya ke paviliun Mingdian. Dan si mulut besar Liu langsung meminta Chu Tianshu untuk mengikutinya. Kemudian kini beralih di dalam paviliun Mingdian yang telah ramai pengunjung. Dan saat ini pengurus paviliun sedang melelang si kembar Qiuyu dan Dongyu dengan berkata, "Para peserta lelang, aku tahu kalian semua pasti tidak asing dengan wajah mereka berdua. Tidak hanya memiliki paras yang cantik, mereka bahkan mahir dalam berbagai hal. Bahkan kultivasinya saat ini telah berada di tahap kedua alam body tempering." Namun salah satu peserta lelang malah berkata, "Apa kau benar-benar menjual barang seperti itu?" Meskipun si kembar ini sangat cantik, tapi mereka telah melayani Chu Tianshu selama 5 tahun. Pasti mereka telah dikotori oleh Chu Tianshu, apa kau tetap ingin melelangnya kepada kami? Mendengar hal itu petugas pelelangan membantah perkataan dari orang itu. Dan dia mengatakan jika kedua orang itu masih sangat steril karena Chu Tianshu merawat mereka dengan sangat baik. Namun tetap saja peserta lelang itu mempertanyakan kebenarannya. Sehingga membuat petugas lelang menjadi cukup marah karena paviliun Mingdian selalu berbuat jujur dalam bisnisnya. Dan jika yang dia katakan tidak sesuai dengan kenyataannya, dia akan menggantinya dengan 10 kali lipat. Mendengar hal itu semua peserta pelelangan yang malah meremehkan bahkan merendahkan Chu Tianshu yang tidak dapat memanfaatkan dua wanita cantik itu dengan baik. Dan mereka juga mengira bahwa burung yang dimiliki oleh Chu Tianshu tidak dapat berdiri. Yang seketika itu membuat Chu Tianshu yang telah berada di sana sangat murka karena dia telah dituduh sebagai seorang impoten. Karena semua peserta lelang telah setuju,
Petugas pelelangan segera membuka harganya diawali dengan 3.000 silver, sehingga membuat tawaran dari para peserta lelang mulai bersautan hingga kini telah mencapai 4.000 silver. Di belakang Chu Tianshu terlihat Murong Sue tersenyum tipis, sebab batu giok yang dimiliki Chu Tianshu hanya berharga 3.500 silver, sehingga dia merasa penasaran bagaimana cara Chu Tianshu dalam memenangkan pelelangan kali ini. Kembali ke pelelangan terlihat tawaran dari para peserta pelelangan terus meningkat, sehingga membuat Chu Tianshu hanya terdiam mengamati situasinya saat ini sembari memikirkan sebuah cara agar dapat memenangkan pelelangan itu. Di saat bersamaan dari ruang VIP ada seorang wanita yang memberikan penawaran 4.500 silver, sehingga membuat semua peserta pelelangan langsung menoleh ke arahnya. Dan ternyata wanita berparas cantik itu merupakan petinggi dari Pavilion Flower yang bernama Sang Guanyan. Peserta pelelangan mengira Sang Guanyan menginginkan si kembar untuk dilatih di dalam rumah bordir agar membuat mereka menjadi wanita pilihan terbaik di masa depan. Namun di saat bersamaan Chu Tianshu menunjukkan dirinya dengan berkata, "Aku takut kalau aku harus mengecewakan kalian, karena aku telah berada di sini tidak akan yang boleh membawa gadis-gadisku pergi." Ketika melihat tuan mudanya telah datang, Qiuyu dan Dongyu merasa sangat-sangat senang. Tapi berbeda dengan petugas pelelangan yang langsung menanyakan tentang apa yang telah direncanakan oleh Chu Tianshu. Dia juga memperingatkan Chu Tianshu agar tidak menggunakan otoritasnya di dalam pavilion. Tapi berbeda cerita jika dia menukarkan barang yang memiliki harga lebih tinggi daripada barang yang mereka lelang. Mendengar hal itu Chu Tianshu langsung menawarkan Murong Sue sebagai jaminan. Yang seketika itu membuat Murong merasa sangat kesal karena Chu Tianshu berniat menukarnya dengan kedua pelayan itu. Sembari menepis tangan Murong Sue, Chu Tianshu mengatakan bahwa tidak ada yang boleh menyentuh gadisnya. Dan jika ada yang ingin menghentikannya, dia akan menjadi musuhnya. Dengan emosi yang telah memuncak, Murong Sue hanya bisa berusaha untuk menahannya. Sembari dia bergumam, "Bibi, jika dia terus bersikap seperti ini mungkin aku tidak akan dapat menahannya lagi." Mendengar Chu Tianshu menawarkan Murong Sue, semua peserta pelelangan mulai riuh. Karena menurut mereka kapasitas Murong Sue jauh lebih tinggi daripada kedua pelayan itu. Di saat bersamaan Sang Guanyan berkata bahwa dia akan berhenti menawarnya untuk tuan muda Chu Tianshu. Mendengar hal itu Chu Tianshu hanya tersenyum tipis. Di dalam benaknya Sang Guanyan bergumam, "Aku mendengar Chu Tianshu dan Tuan Putri sudah menikah anumerta. Tapi keduanya hidup kembali saat hari pernikahan. Aku tidak menyangka jika hal itu benar terjadi. Karena dia sudah menjadi pengantin kerajaan, aku tidak bisa menyinggungnya begitu saja." Begitupun para peserta pelelangan lainnya yang merasa cukup ketakutan karena rumor buruk yang dilakukan Chu Tianshu di masa lalu. Jadi mereka lebih memilih mundur daripada berurusan dengannya. Sehingga membuat Chu Tianshu merasa cukup senang karena reputasi buruknya kali ini telah membantunya. Dan yang dia butuhkan saat ini adalah uang. Di saat bersamaan ada seseorang yang ikut menimpali dengan berkata, "Mungkin kalian takut, tapi aku tidak. Aku akan menawarnya 5.500 silver." Dan ternyata pemuda itu adalah putra dari Menteri Dalam Negeri yang bernama Li Xuancheng. Ketika menyadari Lu Xuancheng juga berada di tempat itu, Chu Tianshu merasa cukup senang karena dia dapat memanfaatkannya untuk mendapatkan uang. Di saat Chu Tianshu berjalan mendekatinya, Li Xuancheng memintanya untuk tidak sok akrab dengannya. Tapi Chu Tianshu malah menghinanya dengan sebutan nomor 2. Karena dimanapun dia berada Li Xuancheng selalu mengikutinya. Dan setelah semuanya berakhir dia tidak pernah mengakui kekalahannya. Yang membuat Li Xuancheng merasa sangat kesal karenanya. Lalu Chu Tianshu memberikan penawaran untuk bertaruh dengannya. Dan aturannya tetap sama, jika dia yang menang dia akan mendapatkan gelar Playboy nomor 1 di ibu kota. Meskipun berkata tidak ingin menerima gelar itu, Li Xuancheng tetap saja menerima tawaran dari Chu Tianshu. Kemudian Chu Tianshu berkata kepada petugas pelelangan bahwa dia dan Li Xuancheng akan melakukan sebuah pertandingan. Apakah pelelangan memberikannya sedikit waktu, dan petugas pelelang pun dengan senang hati menyetujui permintaan dari Chu Tianshu. Begitupun semua peserta pelelangan yang malah merasa sangat senang karena ada sebuah hiburan untuk mereka lihat. Lalu Li Xuancheng menyarankan pertandingannya adalah menulis sebuah puisi dan meminta Nona Sang Guanyan untuk menilainya. Dan Sang Guanyan pun juga menyetujuinya. Namun Chu Tianshu langsung menolaknya karena sebuah puisi tidak ada hubungan dengan playboy seperti mereka.
Mendengar hal itu Li Xuancheng bertanya jadi apa yang harus mereka pertandingkan. Dengan ekspresi serius Chu Tianshu mengatakan bahwa dia telah tumbuh dikelilingi wanita kanti hingga membuatnya memiliki satu kemampuan unik. Ketika mendengarnya Li Xuancheng bertanya kemampuan unik apa yang dimiliki olehnya. Dan dengan lantang Chu Tianshu mengatakan bahwa wanita manapun dia hanya perlu melihatnya sekali untuk bisa melihat ukuran tubuh mereka. Menanggapi hal itu Li Xuancheng tertawa dengan sangat lebar sembari dia berkata, "Jika hanya kemampuan unik seperti itu, sejak berumur 8 tahun aku sudah dapat melihatnya." Dan Li Xuancheng meminta untuk memulai pertandingannya. Namun sebelum itu Li Xuancheng memberikan penawaran lain yaitu, jika dia kalah dia akan memberikan seluruh uangnya kepada Chu Tianshu. Dan jika menang dimanapun Chu Tianshu menemuinya, dia harus berlutut dan bersikap seperti hewan peliharaan kepadanya. Di saat melihat perseteruan itu semakin menarik, Sang Guanyan berkata bahwa dia akan membantu mereka dalam menyiapkan wanitanya. Dan kini dia telah menyiapkan 4 orang wanita cantik yang berasal dari Pavilion Flower yang dapat digunakan oleh mereka berdua untuk bersaing. Kemudian pertandingan itu dimulai dengan Chu Tianshu yang memuji kecantikan wanita berbaju merah dan tanpa penuh keraguan dia menebak ukuran tubuhnya sebesar 90, 60, 90, dan gadis berbaju merah membenarkan jal itu. Lalu giliran Li Xuancheng yang menebak wanita berbaju dengan mengatakan ukuran tubuhnya sebesar 92, 94, 93, dan wanita berbaju biru membenarkan hal itu. Bahkan kini persaingan semakin ketat, di mana Chu Tianshu menebak ukuran tubuh wanita berbaju putih sebesar 94, 58, 91, dan Li Xuancheng menebak ukuran tubuh wanita berbaju sebesar 96, 62, 95. Namun Chu Tianshu membantahnya dan mengatakan ukuran wanita berbaju hijau adalah 94. Meskipun begitu Li Xuancheng tidak mau mengalah dan mengatakan bahwa Chu Tianshu hanya beromong kosong. Dan para peserta lelang lainnya juga setuju dengan jawaban dari Li Xuancheng karena tubuh dari wanita berbaju hijau lebih berisi daripada wanita berbaju putih. Mendengar semua ocehan itu, Chu Tianshu mendekati wanita berbaju hijau sembari dia berkata, "Nona kau telah memberikan tambahan 2 cm pada dadamu kan? Cepat lepaskan itu," yang seketika itu membuat wanita berbaju hijau dan langsung melepas bantalan pada dadanya. Sembari memperlihatkan bantalan itu, Chu Tianshu berkata, "Apa kau sudah bisa melihatnya?" Melihat hal itu Li Xuancheng merasa sangat terkejut dengan hal itu. Lalu dia segera mengaku kalah dan memberikan 10.000 silver kepada Chu Tianshu atas taruhannya. Sembari menerima uang itu Chu Tianshu tersenyum dengan penuh kesenangan dan mengatakan bahwa Tuan Muda Li memang pantas menyandang gelar Playboy nomor 1. Setelah pertandingan itu selesai, Chu Tianshu meminta untuk melanjutkan pelelangannya dan dia langsung menawar 6.000 silver. Dan petugas pelelangan segera menanyakan pada peserta lainnya apakah ada yang ingin menawarnya lebih tinggi. Menyadari kalau dia telah dipermainkan oleh Chu Tianshu, Li Xuancheng hanya bisa menatap Chu Tianshu dengan penuh kebencian. Di sisi peserta pelelangan tidak ada lagi yang mau menawar karena mereka tidak ingin memprovokasi Chu Tianshu. Dan Murong Sue hanya tersenyum tipis sembari bergumam, "Chu Tianshu, meskipun kau dapat membeli Qiuyu dan Dongyu kembali, tapi tetap saja hidupnya hanya tinggal beberapa hari lagi." Bahkan Sang Guanyan juga tersenyum tipis menatap Chu Tianshu sembari mengatakan bahwa Chu Tianshu adalah pria yang sangat menarik. Karena tidak ada yang menawarnya lagi, petugas pelelangan menutup pelelangan itu dan mengatakan bahwa pemenang dari pelelangan si kembar adalah Chu Tianshu dengan harga 6.000 silver. Setelah itu petugas pelelangan memberikan kontraknya kepada Chu Tianshu. Dan Chu Tianshu pun segera menerima kontrak itu dan memberikan uang pembayarannya. Lalu Qiuyu dan Dongyu segera berlari untuk memeluk tuan mudanya. Dan Chu Tianshu pun segera mengajak mereka berdua untuk kembali pulang. Namun secara tiba-tiba Chu Tianshu dikejutkan dengan Li Xuancheng yang langsung menyerangnya. Sebab dia menganggap Chu Tianshu telah bersekongkol dengan wanita berbaju hijau. Karena berani menyerang tuan mudanya, kedua wanita kembar itu langsung berbalik menyerang Li Xuancheng hingga membuatnya terlempar. Melihat tuan mudanya terlempar, salah satu bawahannya menanyakan apakah dia baik-baik saja. Dan dengan sangat marah Li Xuancheng meminta semua anak buahnya untuk menghajar Chu Tianshu beserta kedua pelayannya. Dan mereka semua pun segera bergegas berlari ke arah Chu Tianshu.
Namun Qi Uyu dan Dong Yu langsung menghadang mereka sembari menyiapkan sebuah kuda-kuda. Dan tanpa berbelas kasihan, mereka berdua langsung menghajar semua orang yang mendekat pada mereka. Sehingga membuat sekumpulan orang itu kembali terlempar ke arah Li Xuancheng yang membuatnya merasa sangat kesal. Melihat hal itu Chu Tianshu hanya tersenyum tipis sembari bergumam. Di antara gadis lainnya, kedua gadis kembar ini memiliki kemampuan hampir mendekati Murong Sue. Dan kini sembari mengeluarkan aura dan tatapan intimidasi yang sangat tajam. Si kembari itu berkata, kami tidak akan membiarkan siapapun menyakiti tuan muda kami. Setelah itu Chu Tianshu berkata bahwa dia tidak menyangka jika Li Xuancheng akan serendah itu. Dan dia bertanya apakah dia akan menghabisinya. Sembari mengacungkan pedangnya, Li Xuancheng menantang Chu Tianshu untuk berduel dengannya. Karena dia ingin berada di atasnya meskipun hanya sekali. Namun Chu Tianshu tidak menerima tantangan yang diberikan oleh Li Xuancheng. Meskipun begitu Li Xuancheng tetap memaksa dengan memberikan 5.000 silver jika Chu Tianshu mau menerima duel itu. Karena berurusan dengan uang Chu Tianshu tanpa berpikir lebih panjang langsung menerima tawaran duel itu. Namun kedua pelayannya meminta agar Chu Tianshu tidak membahayakan dirinya dengan berduel karena dia bukanlah seniman bela diri. Di sisi Murong Sue hanya tersenyum ketika melihat tindakan dari Chu Tianshu. Lalu Chu Tianshu berkata kepada Li Xuancheng bahwa dia dapat memenangkan pertarungan itu meskipun tanpa pedang. Karena di dalam benaknya dia berniat untuk menguji kekuatannya. Di sisi semua orang yang mendengar perkataan Chu Tianshu, mereka meremehkan kemampuan Chu Tianshu dan menganggapnya telah kehilangan akal sehatnya. Karena merasa direndahkan oleh perkataan Chu Tianshu, Li Xuancheng langsung mengarahkan pedangnya untuk menyerang Chu Tianshu. Namun dalam pandangannya Chu Tianshu secara terus-menerus dapat menghindari semua serangannya. Dan dengan dipenuhi kepercayaan diri Li Xuancheng mengarahkan pedangnya untuk menebas tubuh Chu Tianshu. Sehingga membuat tubuh Chu Tianshu terbelah menjadi dua bagian. Yang membuat Li Xuancheng merasa sangat terkejut dan menanyakan mengapa Chu Tianshu tidak menghindarinya. Namun di saat bersamaan suara-suara aneh tentang kekalahannya dan keinginannya untuk menang dari Chu Tianshu mulai berdengung di telinganya. Sehingga membuat Li Xuancheng sangat terkejut bahkan sangat ketakutan karena dia telah ditipu dan masuk ke dalam ilusi yang diciptakan oleh Chu Tianshu. Dan dia juga menganggap Chu Tianshu telah licik karena menggunakan kemampuan yang sangat menakutkan seperti itu kepadanya. Dan dengan dipenuhi ketakutan Li Xuancheng langsung bersujud. Sembari menutupi wajahnya dengan penuh ketakutan dia mengaku menyerah dan meminta agar Chu Tianshu tidak mendekatinya. Dan Chu Tianshu sendiri hanya terdiam sembari menatapnya dengan sorot mata yang tajam. Di sisi semua orang yang melihatnya hanya merasa kebingungan. Karena yang mereka lihat hanyalah Li Xuancheng yang mengayunkan pedangnya beberapa kali lalu dia langsung menyerah. Namun ada juga yang mengira Chu Tianshu memiliki kemampuan tersembunyi yang membuat Li Xuancheng hingga ketakutan seperti itu. Sebelum bawahan dari Li Xuancheng membawa tubuh tuan mudanya pergi, Chu Tianshu memintanya untuk mengirimkan 5.000 silver yang telah disepakati ke istana kerajaan. Di sisi Murong Sue merasa cukup kebingungan dan bertanya-tanya tentang apa yang telah dilakukan oleh Chu Tianshu hingga membuat Li Xuancheng sangat ketakutan seperti itu. Di saat bersamaan ada seorang prajurit istana yang keluar dari kerumunan dan dia berkata bahwa dia telah menjadi Chu Tianshu sejak lama. Sembari memberi hormat prajurit itu mengatakan bahwa Kaisar menginginkannya untuk kembali ke istana untuk merawat Tuan Putri, dan Chu Tianshu berkata akan segera kembali. Lalu dia segera memeluk si kembar dan mengajak mereka berdua untuk pulang ke istana. Di sisi Sang Guanyan hanya menatap kepergian Chu Tianshu sembari dia bergumam, Chu Tianshu, sepertinya aku merasa jika kau telah berbeda dari sebelumnya. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Dan Mimin akan melanjutkannya dalam waktu dekat. Terima kasih.